saya Nisa. Jangan lupa buat kakak-kakak, abang-abang untuk like, comment, and subscribe di Ulang. Hai, saya Nisa. Buat teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Kapal True Story. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu udara. Nah, hari ini hari Sabtu KTS, kita ada giat acara alumni 94 Halim 603 yang rencananya kita akan jalan nih ke Cibatok, daerah Gunung Bunder, sekalian piknik lah sambil ngeliput kegiatan acaranya abang-abang kita alumni 94. Oke, dipantengin aja, nanti cari tahu apa aja sih mereka ngapain aja gitu di sana. Oke, salam satu udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
comment, and share kapal. Kebanyakan. Jangan gini-gini loh, kayak tadi gua. Jangan lupa subscribe channel Kapal True Story. Jangan lupa juga ya untuk di like, comment, and share. Iya, like, comment, share. Nah ya. Masih? Halo kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman semua. Jangan lupa ya subscribe channel Kapal True Story. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share. Salam satu udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Masih di ceritanya edisi alumni nih 94. Abang-abang kita alumni penerbangan Halim 94. Di hari ini di acaranya 94 tahunan biasanya mereka mengadakan September Ceria ya, Iya, Bang. September Ceria, November Rain, Iya, Desember apa, Bang? belum ada ini Desember belum ada. Oh, belum ada. Desember. Desember riang-riang, pokoknya yang bikin gembira, Bang ya. Iya. Ketemu kawan lama, guyup. Nah, ini saat ini kita kedatangan narasumber nih, alumni 94, Bang Stereo. Bang Stereo kan ya? Iya, stereo. Bang Stereo. Nih, kenapa dipanggil Stereo, Bang? Nggak mono nih, nggak mono tapi stereo. Ya mungkin suaranya lebih ngebas, kata anak-anak, lebih keras. Jadi nggak bisa pelan nih ngomongnya. Oh gitu. Jadi kalau yang nggak tahu kadang suka tersinggung. Padahal emang udah setelannya ya. Nah, makanya sama Bang Gasong dikasih label stereo. Oh, jadi Bang Gasong nih yang pertama kali nyematin nama stereo Iya, sama betul. Abang. Bang Gasong. Nah, Bang, kebetulan kita jumpa di sini nih, jadi bisa ada cerita-cerita nih buat apa namanya, penikmatnya KTS nih ya kan. Nah, mungkin Abang untuk spesifik ininya, introduce-nya bisa mengenalkan diri, Bang. Mungkin nama, terusnya jurusannya, sekolahnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Stereo, alumni penerbangan 60394, basis P6B, jurusan Grogol Muara Karang. Untuk di jurusan sekolahnya Abang di motor. Kalau di penerbangan itu jurusannya bilang motor, anak kapal tahu. Berarti motor rangka. Motor dan rangka. Pesawat terbang itu engine-nya lah, Bang ya. Iya. Engine-nya gitu. Jadi selain itu juga kalau di Halim ada lismen, listrik instrumen, pesawat terbang, dan juga ada MO juga. MO, iya. MOA, MOB seperti itu. Betul. Nah, Bang, kita mau tanya nih ke Bang Stereo. Abang balik berarti tadi kan udah bilang naik 6B. Iya. Grogol, Muara Karang ya. Muara Karang kan lumayan ngetip nih, Bang, ke Cawang nih. Iya, lumayan naik tol sampai 2 kali. Bahkan saking lamanya naik bus, kita sampai ketiduran, sampai kelewatan ke Cililitan. Itu sering banget tuh. Kadang kenaiknya juga nggak bangunin kita itu. Mentang-mentang mungkin bayarnya 100 perak kan. Saking lamanya itu. Banyak yang dilalui. Nah, sedangkan kan ada penerbangan bukan hanya di Halim, Bang. Iya. Ada di Blok M, mungkin yang jarak tempuhnya lebih dekat nggak ya kira-kira? Enggak juga. Nggak sama juga. aja. Sama aja kalau ditarik jarak. Bahkan ya? lebih cepat yang ke kita, ke Halim. Oh, lebih cepat Karena Halim. tol, 2 kali Karena tol. ya. Tapi tahu juga kan adanya penerbangan Nah, di tahu. Blok M ya. Nah, apa nih menjadi inspirasi Abang ingin bersekolah di penerbangan saat itu, Bang? Ya pertama kan lumayan ngetop ya penerbangan dulu itu kan. Ngetop ya? Ya lumayan nge-booming gitu, walaupun ya orang jarang tahu. Ya kita coba tanya, ternyata di Blok M full, kita termasuk telat. Oh, berarti Abang sempat ke Blok M? Nah, akhirnya kita diarahin ke Halim. Ya akhirnya kita daftar dan diterima di Halim. Di Halim ya. Yang Abang denger tuh ngetopnya penerbangan di mana sih, Bang?
ngetopnya Ya saat itu? sebenarnya Saat kalau abang- kalangan kita muda dulu namanya nama Pemos ya, dikenal ya. dikenal, terus mungkin jurusannya Beda. ngetren lah, intinya bahasanya top lah, penerbangan ya kan. Jurusan apa nih, engine pesawat. Terbang. Nah, nggak main-main. Ntar jurusannya apa yang lebih keren lagi, ke pilot ya, dan lain-lain lah. Berarti ada juga cita-cita ke sana, ke dunia penerbangan. Ada. Saat itu. Nah, abang kelas 1 berarti. Lagi tuh saat itu 94 abang lulus, berarti masuk di 192 9192 ya. SMP masih daerah Muara Karang juga, Pak? daerah ya, Kapuk. Agak jauh Kapuk juga. Kamal berarti ya? Iya, jauh juga. Kapuk Kamal ya. Jadi dari Muara Baru ke Kapuk lumayan jauh. Basis berapa banyak, Bang? Basis kita kalau nggak salah kurang lebih 15 dari Banyak juga ya. kurang lebih 15. Gabungan Kaslipi kan ngikut kita 6B, Ketemu di JDC. JDC. Ngumpul di situ. Unggul di situ Sleepy. Kadang kalau saya naik duluan di JDC belum ada, saya turun tunggu yang lain. Turun di JDC. Letting abang anak 94-nya itu banyak. Enggak. Itu kan berarti gabung ada anak 95. Yang letting 94 cuman satu orang, namanya Black. Nama aslinya Imam Black. Imam Black panggilannya. Berarti kan masih ketemu sama 96 juga tuh, Bang. Ada yang masih inget enggak? Masih 96 kelas enggak, satunya ya. berarti. Enggak. Abang kelas Pagi 3 ya. pagi. Tapi di 6B ya 95-nya, 96 agak lupa sih. Kalau 95 masih ada Elias. Terus Udah agak lupa ya. Cuma yang paling di bawah flashback nih ke belakang nih. Heeh. PJ suka ikut juga bareng enggak? Oh iya. PJ. PJ tapi kadang-kadang naik 46 kan. Iya, kadang Dulu masih inget Mos Iya. Sleepy. Sleepy. Cuman waktu kita itu emang suruh tunggu. Pasti kita JDC ngumpul, yang itu turun dulu. Pasti turun. Pasti kita turun dulu. Kalau yang lain kok lewat belum ada nih, udah yang jangan turun. Terpaksa kita turun yang duluan di bus. Turun di JDC jadi biar ngumpul, karena kan lumayan menegangkan. Jadi lewat pas depan MPR DPR. Oh. Itu yang lumayan menegangkan. Base camp. 24 base camp. 24. Selain 24 base camp ketemu dengan Ya. 13. Budut Tanah Abang. 82. Itu yang paling sering 82 ketemunya di mananya tuh? di Sleepy. Oh, di Sleepy. Top. Kawan-kawan top 82. Iya. Itu selalu hampir sering malah sama base camp tuh hampir. Kalau base camp itu setiap hari Jumat udah pasti. Udah pasti itu. Karena base camp ini kan 24 base camp SMA tuh, Bang. Iya. Anti STM apa gimana dulu? Dulu terkenal Texas sih yang anti STM tuh. Intinya dia sama penerbangan memusuh. Kadang bahkan kita instruksikan 615, 603 hari Jumat nunggu di JDC semua. Oh, jadi rutin tuh. Itu pasti kejadian, karena setiap kita lewat otomatis kita selesai Jumatan. Itu udah 75% pasti ketemu dia pas bubaran. Ya di situ lumayan menegangkan. Berarti mulai di start di 94 tuh letting abang tuh STM udah berseteru ya? Iya. Yang sebelumnya tadinya enggak ya? Ada informasi dulu STM tuh enggak ada berseteru gitu di zaman yang dulu. Justru Pak. STM ketemunya SMA. Kalau saya masuk sih udah berseteru ya. Udah ya? Ya udah terkenal lah. Penerbangan Budi Utomo itu udah pasti. Kayaknya itu Kaseto aja tahu. Iya. Kita dimanapun, bahkan di Bandung pun Kaseto kan pemerhati generasi ya. Iya betul. Kaseto gitu. Dia sampai tahu katanya kayak apa tuh kalau main bola tuh. Main bola rival abadi kayak MU ketemu Manchester City. MU City. Nah, seperti itu, Bang. Barca Madrid. Madrid ibaratkan diilustrasikan oleh Kaseto seperti itu gitu. Penerbangan budut. Gitu. Udah turun temurun ya. Nggak tahu sekarang gimana itu. El Clasico.
El Clasico. Mudah-mudahan sekarang sudah enggak ya. Alhamdulillah sih banyak udah nongkrong bareng. Cuman ya cerita ini namanya di Kapal True Story sesuai dengan deskripsi kita yang di cerita lalu, kini dan nanti ya. Cerita lalu itu memang dulunya kan berseteru gitu kan. Cuman semakin berkembangnya zaman ya alhamdulillah mungkin kan udah mikir juga kan Bang. Iya. Kayak gitu. Tapi adik-adik kita gimana? Alhamdulillah. Syukur ya. Soalnya alumni-alumninya itu care turun ke jalan 2012 termasuk Bang Jojo Jack, Bang Kuple dan teman-teman Halim lain. Dulu ada Bang Irwan almarhum ikutan di PAPI, Forum Alumni Pelajar Indonesia, deklarasi di Budut lagi itu untuk menyuarakan stop tawuran pelajar. Berarti mata rantai udah putus ya, alhamdulillah. Mata rantainya memang dihancurkan itu, ceritanya seperti itu Bang. Mungkin seiring juga dengan pemerintah yang membuat peraturan PGRI-nya itu ditiadakan tuh. Jadi hilang kan, kayak di Blok M 615-nya pindah, di Budut 4-nya pindah. Pokoknya PGRI itu tuh yang sekolah siang. Nah, nanti kita lanjut lagi nih ngomongin PGRI. Salam satu udara. Gue beda itu 61596 dan temen gue Saya Genjoy 615 1545 96. Belakang saya Wanyoto, dia bengong aja 1545 96. Jangan lupa subscribe channel Kapal True Story, like, share, and comment. Salam satu udara. Nah, lanjut lagi kita ngomongin PGRI yang mungkin menjadi program pemerintah juga, yang dimana PGRI akhirnya yang sekolah siang itu dipindahkan tempat seperti PGRI 15 ke mana tuh, sempat ke DC apa kalau nggak salah dulu, ke DC, terusnya PGRI 4 ke Rorotan kalau nggak salah. Banyak lah yang akhirnya nggak bergabung, jadi yang tetap ada negeri seperti penerbangan negeri saat ini menjadi SMK 29 dan posisi nama-nama sekolah pun diganti-ganti tuh Biar berubah. ini Ya mengurangi udah itu pasti. iya, alhamdulillah juga berarti ada care juga pemerintah untuk generasi mendatang. Nah, mengenai persoalan kita ngobrolin lalu di sini ya, itu yang terjadi sama Abang kan menjadi sebuah cerita Bang. Dimana Abang saat itu bersekolah di usia belasan tahun, paling enggak sekitar 16, 17, 18 lah. 16. Abang harus merasakan ketegangan yang luar biasa gitu Dia hampir setiap hari. menjalani sekolah. Yang mana kalau misalkan saya tanya sama Abang nih, perkaranya Abang tahu nggak? Perkara kita nggak tahu. Dari perkara aslinya itu kita nggak tahu. Intinya ketemu langsung Bantai-bantaian. chaos. Chaos. Dan itu Pokoknya terjadi. nggak ada tanya-tanya lagi. Tanyanya lu anak ini baru. Dan itu Bahkan terjadi nggak nanya lagi kan. 90-an terjadi 90-an. demikian. Betul. Jadi ketika kita masuk Sudah ke diwariskan. sekolah, sudah diwariskan. Ada seperti tongkat estafet yang diturunkan. Iya, kita nggak bisa nolak juga. Kita menolak habisin diri kita. Iya. Bener nggak? Betul. Kalau yang ditanya yang bertanggung jawab siapa? Nggak ada yang tahu Nggak juga. ada yang tahu. Yang pasti senior kita lah. Seniornya yang awalnya itu yang tanggung jawab. Masalahnya pun kita nggak tahu. Tapi terjadi. Dan kita nggak boleh ngalah. Dipaksa nggak bisa ngalah. Semua dilarang ngalah. Nggak dilarang ngalah. Semua kepengen menang. Yang ngalah ya hancur sendiri. Hancur. Kan nggak ada pengampunan bagi mereka. Iya. Apa setelah dia tahu, oh enggak udah minta maaf, apa kita dibiarkan? Enggak kan? Enggak. Iya, begitu dia ketemu kita, ya siapa yang duluan? Dan korban banyak berjatuhan. Banyak berjatuhan. Bahkan dari pihak kita pun banyak. Bukan hanya luka-luka, Nyawa. melayang begitu aja. Iya. Nah Bang, ya bukannya kita dari Kapal True Story mengorek cerita masa lalu yang kurang baik, yang
kita juga nggak berharap hal ini bisa menjadi inspirasi lah atau motivasi generasi mendatang. Cuman hal yang terjadi yang abang alami ya semoga bisa diambil intisarinya itu di hal yang seharusnya tidak usah lagi terjadi di Amin. masa ini kan bang. Gitu. Betul. Jadi kalau masih terjadi kita nggak punya gigi maju, cuma punya gigi mundur. Betul. Kalau dulu kan cerita dulu. gigi mundurnya yang dibuang bang. Pengalaman. Ada dulu. gigi maju doang. Harus kita buka pengalaman Iya. pahit buat pembelajaran. Jadi faktanya yang terjadi ya demikian. Ya kita mau bilang apa, itu udah bagian cerita dari abang kan Iya. saat itu. Ya bahkan sampai sekarang pun masih terngiang, masih ingat. Bahkan setiap lewat gedung MPR DPR itu kadang suka masih merinding kan. Ada hawa Ada. gimana bang ya? Padahal Ada. itu udah kalau bisa dihitung waktu mungkin abang udah sekitar 27 tahun abang udah Tapi masih ingat, bahkan jamnya pun masih ingat, harinya waktu-waktunya. masih ingat. Itu yang nggak mungkin seumur hidup saya lupakan. Jumat ya. Jumat siang. Iya, sampai anak-anak penerbangan itu sempat menyematkan Jumat juga menjadi Bloody Iya. Friday. Jumat Jumat itu berdarah. Salah satu sahabat kita yang kita sayangi, almarhum Cahyo, wafat di Jumat siang itu. Karena itu setelah sholat Jumat ngumpul di JDC, kita kurang lebih sebagian waktu itu ada yang berangkat mungkin karena ada mau ulangan. Kalau nggak salah kita hanya berenam antara berdelapan. Almarhum ini dulu pulangnya kemana Pak? Dia di komplek Angkatan Darat, beliau anak perwira TNI Angkatan Darat. Anak perwira ya. Itu ceritanya kayak gimana bang awalnya bang? Ini pengalaman abang pertama atau sudah Enggak, berikutnya? Sudah Enggak ya? berkali-kali, tapi Sudah ini berkali-kali ya. yang Itu yang paling abang ingat Iya, dan bahkan nggak sampai bakal sekarang. nggak bakal lupa bang. Karena setiap lewat MPR itu suka Kayak langsung, flashback ya, mengingat masa lalu. Ya. padahal kan udah 27 tahun. Ya apalagi almarhum ini kan sahabat yang ibaratkan boleh ditanya semua 603 itu paling care, solider. 94 kan nih beliau ya? 94. Dengar kabar, saya sih sempat dengar juga karena kan posisi abang kelas 3, saya kelas 1 gitu loh. Jadi almarhum agak gemuk ya perawakannya. Gemuk, gede ya. Iya, tapi lincah. Ya emang kalau kita acungkan jempol nyali itu Luar biasa. luar biasa. Cuman solidernya beliau, padahal beliau anak seorang perwira. Dia nggak ngasih, tinggi nggak ngeliatin hati, ya. nggak Kalau gitu. bahwasanya Pokoknya dia ada teman yang ini dia selalu solider. Jadi Jumat siang mau diceritakan apa? Silakan bang. Jadi Jumat Flashback siang aja sih. kita ngumpul di JDC, sebagian sudah berangkat, kita kurang lebih 6-8 orang. Jadi kita naik, kita duduk, saya dan Cahyo duduk di belakang, adik-adik duduk di agak tengah. Ya kurang tahu kurang gimana, nggak nyangka itu kejadian terjadi. Begitu kita melewati base camp pas di halte gedung MPR DPR, mereka sudah banyak. Iya. Mereka sudah kumpul. Cahyo dengan beraninya dia berdiri di pintu karena dia bilang hati-hati, kayaknya kita akan diserang. Sebelum kita menyerang, diserang lebih baik kita duluan. Begitu. Itu Jumat siang. Itu sekitar jam 12:30. Ada tanda-tanda nggak Bang, sebelumnya yang abang lihat sebelum almarhum mengalami meninggal di tempat itu? Sebelumnya abang ada berasa gimana nggak gitu? Ada yang Berasanya- ada yang lain atau gimana saat Rasanya itu? pas hari itu kok. Hari itu aja. Kenapa dia di pintu? Saya bilang masuk. Biasanya nggak? Biasanya kalau di pintu itu kalau kita banyak. Ini kan bubaran itu dia ratusan. Iya. Udah pasti ya, walaupun ada wanitanya. Jadi kok ini Dia jadi langsung- kayak kurang ngukur ya? Heeh. Pintu otomatis kan saya yang dampingin. Ya saya nggak tahu, begitu itu langsung dia sebelum bergerak, Cahyo bergerak dulu, dihajar. Oh, di mob duluan. Langsung dihantam kita berdua. Begitu dia ngeliat kita sedikit, Tahu dia. tahu langsung batu meluncur ke bis semua. Nah
batu itu mengenai oknum polisi yang di belakang kaca. Oknum polisi itu menyalahkan kita, mengejar kita. Otomatis kita lari kan. Kita lari, saya naik ke jembatan penyeberangan. Almarhum lurus, beliau nyebrang, saya udah sampai tengah, terdengar itu. Oh, di penyeberangan ada situ. Saya Abang ke situ? Saya naik, dia lurus. Ini mencar nih? Iya, karena 2 polisi yang ngejar oknum itu kan. Dia pakai jaket, nggak tahu namanya. Oh, jadi kayak serse mungkin atau gimana? Enggak, dia Oh, dinas cuman. Dinas. Begitu dia ngejar, satu ngejar almarhum, satu ngejar saya, tapi berhenti pas di atas. Saya berjalan pas di tengah-tengah jembatan ya, di atas itu saya terdengar suara tabrakan itu truk semen. Innalillah. Truk semen dengan kecepatan tinggi menabrak. Cuman waktu itu saya kira itu bukan almarhum. Saya pikir itu kenek yang ikut ngejar. Balik lagi, naik 6B. Saya sampai sekolah tanya adik-adik kelas, ada kejadian apa? Bang Cahyo kayaknya ketabrak. Saya nggak yakin kan. Wah, saya panik, nggak yakin. Akhirnya saya dan teman-teman seangkatan mastiin. Akhirnya belum ketemu. Pagi besoknya ke rumah almarhum, saya nanya, Bu, Cahyo udah pulang? Nggak pulang, semalam maghrib dia pamitan. Katanya, Bu, saya pamit nggak balik lagi. Maghrib, padahal kejadiannya siang. Semalam maghrib dia pamitan. Katanya, Bu, saya pamit nggak balik lagi. Maghrib, padahal kejadiannya siang. Oh, ibunya lihat dia pulang Terus pergi lagi. Karena kan kita akrab, saya udah dianggap anaknya sendiri. Ya, Nastrio dia pamit. Dia bilang, Bu, saya pamit ya, nggak pulang lagi. Gitu aja. Saya belum kasih tahu itu ibunya bahwa itu kejadian, karena saya belum nemuin. Akhirnya saya cari dengan yang teman-teman. Jadi mikirnya akhirnya abang juga, oh maghrib pulang dia. Maghrib pulang. Berarti alhamdulillah nih gitu, sempat terpikir kayak gitu ya? Sempat, cuman kok feeling. Akhirnya ada senior kita, Bang Iqbal, anak 615, angkatan 92. Udah, kita cari ke Cipto. Akhirnya Cipto, kita masuk kamar mayat, kita buka-buka. Akhirnya almarhum ada. Dia kita buka gitu, senyum, cuman biru-biru badannya. Ya di situ. Akhirnya ngasih tahu dong ke keluarganya. Nah, saya diinterogasi ke bapaknya di Kodim, suruh ingat oknum itu yang ngejar itu. Cuman karena dia pakai jaket, kita nggak tahu nama atau pangkat segala macam ya. Iya, mungkin maksud keluarganya mau minta pertanggungjawaban karena sudah mencelakai. Ya, kita nggak tahu. Oh, berarti orang tua almarhum berarti berpikir karena ini anak dikejar-kejar. Iya. Terus akhirnya lari kenceng-kencengnya, nyebrang di tol. Khawatir tertangkap atau apa. Betul. Seperti itu. Ya, hal yang tragis ya, Bang. Iya. Tapi memang terjadi. Almarhum Cahyo harus berpulang pada saat itu. Iya. Ya, kita sayangkan ya, mudah-mudahan tidak terjadi di masa-masa mendatang. Iya. Terus bagaimana reaksi bapaknya yang kebetulan juga kan seorang perwira ya? Sikapnya seperti apa? Marah, bahkan instruksikan cari itu polisi. Bahkan saya dimohon-mohon untuk mengingat, karena ternyata Cahyo ini memang anak kesayangan. Dan di komplek Angkatan Darat itu Cahyo ini terkenal baik. Emang dia anak baik, dimanapun baik. Emang orang baik ya. Solidernya tinggi.
teman ada apa-apa dia nggak pernah kenapa-apa, langsung saya butuh bantuan kamu langsung. Itu jiwa beliau itu. Terus bagaimana respon teman-teman saat itu yang di usia belasan tahun mengetahui sobat karib meninggal? Responnya ya luar biasa, meledak ya. Bahkan berbagi tugas. Kalau nggak salah teman-teman dari 603 dan 615 itu gabung 2 bis tingkat nyerang BSM, karena waktu itu saya dan sebagian tim kecil nyari ke Cipto, jadi kurang tahu kejadiannya. Intinya waktu itu kalau nggak salah 2 bis tingkat turun di gedung MPR DPR dan Masuk. Kalau tidak salah sampai diliburkan itu SMA 24. Karena mereka pun tahu adanya Iya. korban. Karena tahu korban dan kemarahan dari anak-anak penerbangan, dan bukan dari 603, 615 kan ngirim bantuan semua, Iya. bentuk solidaritas. Diliburkan basecampnya. Iya. Mungkin Sebenarnya- kalau nggak diliburkan mungkin akan ada korban, Iya, akhirnya ada Pasti. korban berikut yang karena menambah derita lagi di jiwa mudanya. Iya. benar-benar. Apalagi dulu 1 bis tingkat aja udah bisa isi berapa ratus Iya, atas bawah. atas bawah. Sebenarnya kejadian penerbangan dengan basecamp ini selain terjadi pada almarhum Cahyo, juga terjadi pada almarhum Angga, alumni berapa? kapal 99. Mm-mm. Tapi almarhum Angga itu tidak meninggal, cuman posisinya lumpuh. Lumpuh itu dari mulai perut ke bawah itu lumpuh, atas hidup. Sampai hidupnya belasan tahun itu almarhum cuma bisa selonjoran aja di pan panjang itu. Pan panjang, terus di tengahnya itu ada lubang gitu buat dia buang air besar atau apa kayak gitu. Dan sampai bahkan kakinya ini sampai benyenye, akhirnya dikasih daun pisang kakinya almarhum. Awalnya itu almarhum ngerasa ada yang lain itu ketika dia kejatuhan pisau itu nggak terasa sama dia gitu. Dia cerita sama saya lagi itu, karena termasuk alumni 94 juga Bang Jack dan lain-lainnya termasuk orang-orang yang ikut merawat almarhum lah saat itu ketika beliau kondisi sakitnya. Kita sempat bawa juga ke daerah sini Jasinga, ke Pak Haji gitu. Almarhum udah ikhlas banget juga sih gitu, maksudnya ya resiko saat itu menjadi pelajar di Jakarta begitu nggak sebanding lah gitu, maksudnya mahal, dibilang mahal juga nggak ada harganya, itu parah gitu. Almarhum Angga Aloy dulu. Dan yang menjadi mirisnya lagi, abangnya itu anak basecamp gitu Bang. Miris ya. Miris. Dan berarti kan kejadian ini katakanlah terulang kejadian penerbangan Halim dengan basecamp 24 gitu. Tapi informasi sekarang gimana Bang? Sudah almarhum. Nah, itu hubungan penerbangan sama basecamp sudah tidak tegang lagi. Ya kayaknya sih pihak keluarga pun akhirnya ya berpikir seperti itu, bahwasanya ini terjadi ya gimana resiko yang akhirnya dialami oleh pelajar saat itu. Kalau nggak terbantai dia dibantai. Ya. Gitu. Sekali lagi kita memang sudah diwariskan dan tidak bisa menolak. Makanya tahun-tahun yang begitu menjadi momok lah, maksudnya yang begitu brutal, sangat brutal gitu. Di usia-usia kita belasan tahun harus mengalami hal-hal demikian gitu. Kalau kita mau jujur, kekonyolan ya. Konyol, sangat konyol. Bahkan lebih konyol lagi ketika masih adanya alumni yang masih ikut berpartisipasi. Iya, harusnya Lebih konyol lagi, dia ikut dan dia harus meregang nyawa.
Ada itu. Ada. Gitu. Akhirnya orang tuanya pun mau bilang bagaimana. Anak saya udah lulus tapi dia masih ikut belajar, terus dia meninggal. Kalau ditilik secara logis, sudah lulus kenapa masih ada di barisan pelajar? Akhirnya kan orang bisa berpikir Anda bisa menjadi salah seorang provokator. Iya, betul. Itu makanya itulah yang akhirnya menjadi dilemanya orang tua. Bagaimana ini? Ya ini akhirnya kembali ke sifat manusia yang akhirnya berpikir, wah ikhlas deh. Memang itu harus terjadi. Allah lebih sayang anak saya untuk berpulang duluan walaupun dengan caranya demikian. Udah garisan takdirnya mungkin seperti itu, Bang. Iya, termasuk saya juga bersyukur sampai detik ini sehat. Karena dalam menjalani pendidikan itu selama 3 tahun, kejadian yang tragis itu ya walaupun nggak sebesar sampai nyawa, kita udah nggak tak terhitung. Iya. Ibaratkan bisa lulus dengan selamat itu udah bersyukur. Karena setiap, apalagi kita perjalanan jauh ya, itu 1 jam lebih, kita melewati beberapa tempat camp-camp mereka. Iya. Dan kita lanjut lagi nanti ceritanya. Terima kasih udah nyimak. kalau kita 94, 29 tahun. Nah, sekarang kan cuma 3 tahun, Pak. Berarti cerita selama 3 tahun itu begitu spektakuler. Betul. Yang membuat kita tuh sampai saat ini masih Ya bumbu utamanya karena sering tegang itu, mengalami ketegangan itu. gitu.